Salam semua. Bisa berharap kalian masih tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Miss percaya bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat yang dipersiapkan Tuhan. Kalian adalah anak-anak pilihan Tuhan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan bisa memperlengkapi kita lewat pengalaman hidup. Kita bisa memperlengkapi diri lewat belajar di sekolah. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran Bible yang selanjutnya masih tetap di kitab Imamat. Sebelumnya seperti biasa, sediakan Alkitab, buku Bible, jangan lupa sediakan juga buku tulis dan juga buku tugas dan juga peralatan tulis menulis. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Miss mengajak kita semua untuk berdoa. Miss yang pimpin doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan sampai detik ini tidak ada satupun yang kurang dari diri kami, karena Engkau Allah yang hidup yang melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mempersiapkan diri untuk mulai pelajaran hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tetap di kitab Imamat. Oke, semua ambil bukunya, semua buka bukunya. Kita percaya bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu akan berguna dalam kehidupan kita. Buka halaman 26, upacara pentahiran, itu Imamat 11 sampai Imamat 16. Jadi hari ini kita belajar dari Imamat pasal 11 sampai Imamat yang ke-16. Oke. Ada bagian A, Allah mengajar umatnya bagaimana menjadi berbeda. Perhatikan bagian yang pertama, yaitu pentahiran atas makanan. Imamat pasal 11. Pentahiran itu sama kata dengan penyucian, dibersihkan. Jadi kata pentahiran ini digunakan di Perjanjian Lama. Pada waktu orang Israel itu digunakan kata pentahiran. Contoh, yang pertama itu pentahiran atas makanan. Kalau anak-anak baca Imamat pasal 11, anak-anak akan mengetahui apa yang Tuhan perbolehkan kita untuk mengkonsumsinya sebagai makanan. Nanti kita lihat ya, Imamat pasal 11. Miss juga baru mau buka kitab Imamat. Kemarin Miss sudah coba mempelajarinya. Imamat pasal yang 11 tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Karena ini lewat video, maka Miss berharap anak-anak yang membacanya dan buatnya dalam bentuk tugas. Tolong kirim ke Miss buat tugasnya dari Imamat pasal 11 ini. Mana-mana aja yang tergolong binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Jadi kolom yang pertama binatang haram apa aja, binatang yang tidak haram itu apa aja. Nanti anak-anak boleh kirim ke Miss itu sebagai tugas. Oke, perhatikan bagian yang kedua, yaitu pentahiran atas wanita yang melahirkan. Pentahiran itu sama juga dengan penyucian, tadi Miss sudah sampaikan di Imamat pasal 12. Anak-anak boleh baca. Pentahiran sesudah melahirkan. Jadi orang yang sesudah melahirkan, atau coba anak-anak tanya papa mamanya. Sesudah papa mamanya melahirkan, sesudah mama melahirkan, ibu melahirkan kita, ibu itu beristirahat berapa lama? Kalau di kampung Miss, ibu yang baru melahirkan itu selama 40 hari tidak boleh keluar rumah, tidak boleh pergi kemana-mana, tapi tetap di rumah. Orang lain boleh bertamu berkunjung, tapi ibu dan anak tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Nanti sesudah 40 hari baru ibu dan bayinya datang ke gereja. Jadi keluar dari rumah itu pertama kali hanya ke gereja dulu, baru sesudah itu mungkin berkunjung ke keluarga. Jadi seperti itu. Jadi ternyata di Perjanjian Lama itu juga ada. Dan sesudah Miss belajar tentang kitab Imamat, baru Miss mengerti bahwa
orang-orang di kampung Mis ini, orang-orang yang saudara-saudara Mis yang di kampung ini ternyata mereka menerapkan kitab imamat ini. Tapi nanti kita lihat lagi sesudah perjanjian baru tidak ada lagi peraturan seperti 40 hari baru bisa keluar rumah. Buktinya sekarang kita lihat orang-orang di gereja, misalnya ibunya baru melahirkan minggu lalu, terus kalau dia kuat maka dia akan datang ke gereja bawa anaknya. Oke, kita lihat lagi di Imamat pasal 23, yaitu pentahiran penyakit kusta. Imamat 13 dan 14 anak-anak boleh baca. Pentahiran penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Nah, orang-orang yang sakit kusta ini, anak-anak boleh baca, itu sakit kusta itu penyakit menular. Jadi mereka hanya boleh ketemu imam-imam, yaitu imam-imam itu waktu itu adalah Imam Harun. Nah, dia hanya boleh ketemu Imam Harun. Nanti ada bagian-bagian yang Imam Harun akan jelaskan kepada orang yang mengalami sakit kusta ini. Kita baca di ayat 7. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Jadi penyakit kusta, orang-orang yang sakit kusta di zaman ini, di zaman imamat ini ternyata tidak dibawa ke dokter, tapi dibawa ke Imam Harun. Imam Harun yang memeriksa dan menyatakan ini sakit kusta atau hanya sakit biasa. Sesudah itu dia harus ditahirkan, disuruh berdiam selama beberapa hari. Nanti anak-anak boleh baca, pasti anak-anak akan menemukan itu di kitab imamat. Sampai imamat ke-14 itu masih berbicara tentang pentahiran sakit kusta. Kita lihat yang ayat yang 54 sampai 57. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panah. Untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir, itulah hukum tentang kusta. Jadi ada hukum yang sudah ditetapkan oleh imam untuk orang-orang yang sakit kusta. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita perhatikan lagi tentang bagian yang keempat, pentahiran atas hal-hal yang berhubungan dengan tubuh. Imamat 15 kita baca, itu ada bagian A. Bagiannya pasal kunci dalam Alkitab, dan bagian B, kambing hitam dalam bahasa Ibrani adalah Ajael, diambil dari bahasa Ibrani Ase, kambing dan asal Ajal, berangkat. Oke, kita perhatikan, kita lebih fokus ke pentahiran atas hal-hal yang berhubungan dengan tubuh. Itu Imamat pasal 15. Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehan itu. Jadi ini berbicara tentang menjaga hidup. Di kitab Imamat 15 ini, ketahiran pada laki-laki dan perempuan. Nanti kalau anak-anak belajar biologi, kalian sudah sampai titik belajar biologi, kalian akan mengerti. Kalau yang wanita, ini kalian sudah kelas 7, wanita adanya namanya menstruasi. Menstruasi itu biasanya ada yang sudah kelas 6 SD mengalami itu, ada yang sudah kelas 1 SMP, ada yang kelas 2 SMP. Nah, kalau orang wanita mengalami datang bulan atau menstruasi, tidak diperbolehkan datang ke bait suci atau tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menyentuh siapapun karena itu dianggap najis. Oke. Kalau laki-laki, anak-anak boleh baca. Udah lama
belajar biologi. Tapi kalau untuk laki-laki ada juga, apa nama lelehan itu ya Miss lupa, tapi nanti kalau kalian belajar biologi kalian akan tahu, dan mungkin anak laki-laki sudah pernah ada yang mengalami. Kalau mengeluarkan lelehan itu berbicara, mohon maaf, itu berbicara tentang apa yang keluar dari alat kelamin wanita atau laki-laki. Jadi itu berbicara, nanti kalau kalian sudah masuk kelas baru Miss jelaskan secara utuh ya, karena ini lewat video jadi Miss ngomongnya juga agak hati-hati karena tidak semua orang membaca Alkitab. Oke, nanti Miss akan jelaskan lebih lagi. Untuk hal ini anak-anak boleh kontak Miss. Miss berharap di antara kalian 11 orang ada yang mengontak Miss dan bertanya, Miss akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi apa yang disampaikan tadi ini itu semua ada di kitab Imamat. Miss berharap anak-anak boleh membaca kitab Imamat, dan ada bagian-bagian tertentu yang belum dimengerti. Miss berharap kalian bisa bertanya. Silahkan telepon Miss, komunikasi sama Miss kapan saja. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini. Ingat tugasnya ngapain? Tugasnya buat membedakan mana binatang yang haram dan mana binatang yang tidak haram. Nanti kalian tulis di buku dan kalian kirim ke Miss. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup materi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Miss berharap kalian bisa telepon Miss untuk bertanya. Tuhan Yesus memberkati.